Salam, Ustaz. Boleh? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Record. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang dengan sebab nikmatnya menjadi sempurnalah segala kebaikan. Wa bi balaihi rufi'at ad-darajat. Tuhan yang dengan ujian dan balaknya diangkat dan terangkatlah darjat hambanya. Wa kufirat as-sayyi'at, dan dengan sebab ujian dan balaknya dihapuskan segala dosa dan kesalahan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing untuk mengkaji sama ada firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kelampangan dalam memahami ajaran agamanya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya ingin mengajak jemaah sekalian untuk mengkaji sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitan dengan dua siri sebelumnya yang kita israh kita di rumah ini. Lebih kurang yakni 4 bulan yang lalu lah. Memang usrah yang paling pelik ini. Jadi kurang atas. Kalau jemaah masih ingat, tajuk usrah kita pada 2 siri yang lepas berkaitan dengan musibatuddin a'zam min musibatid dunya. Musibah agama lebih besar, lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada musibah dunia. Dan ayat Al-Quran yang kita jadikan panduan untuk kajian kita tajuk ini, yakni surah Al-Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas.
Tentu saya tidak perlu mengulangi apa yang telah kita pelajari sama pada siri pertama dan kedua. Terlalu banyak sebenarnya ayat-ayat dalam Al-Quran yang memberitahu kita bahawa musibah agama itu lebih dahsyat daripada musibah dunia. Sangat dahsyat. Sesuatu yang boleh kita simpulkan, sebesar-besar dan sedahsyat-dahsyat musibah dunia, paling-paling mati. Itu aja lah. Paling tinggi mati musibah dunia. Lapar, musibah dunia. Paling dahsyat mati. Sakit, musibah dunia. Paling tinggi mati. Apa lagi? Dan orang mati karena musibah, belum tentu masuk neraka. Bahkan boleh jadi musibah yang dideritanya sebelum meninggal menjadi asbab diampunkannya dosa dan diangkatnya darjah. Sehingga orang ini masuk surga. Berbeza dengan musibah agama. Bila seorang tertimpa musibah agama, ia berdosa, dan bila mati ketika musibah agama menimpanya, tempatnya di neraka. Sebab itu kita pelajari tempoh hari, kalau kita ada rasa takut terhadap musibah dunia, sebenarnya kita adalah lebih takut terhadap musibah agama. Itu sebenarnya. Dan contohnya sangat banyak ayat-ayat Al-Quran ya, yang telah kita baca. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan hadis Nabi yang berkaitan dengan tajuk ini. Hadis ini luar biasa karena dalam hadis ini ada aspek iman, ada aspek Islamnya, dan juga ada aspek ihsannya. Jadi ketiga-tiga aspek agama Islam, al-iman, al-islam, dan al-ihsan ada dalam hadis ini. Kami dahulu menyebutnya tiga-tiga ini dipanggil trilogi Islam. Tapi kami tak ucapkan trilogi. Kami tak kata dahulu teknologi. Tiga logi logos ilmu. Dan Islam ini mengandungi al-iman, kaitan dengan akidah. Al-Islam banyak bicara tentang masalah syariat, dan al-ihsan yang banyak bicara tentang masalah hati. So hadis yang kita nak pelajari ini mengenai tiga aspek ini dan erat sekali hubungannya dengan tajuk kita sebelumnya tentang musibah agama dan musibah dunia. Jadi nampaknya untuk memudahkan saya kena bagilah jemaah sekalian nota ini, walaupun untuk tafakuh saya boleh hantar ke ini, ke grup Culuteh atau mana? Untuk yang tafakuh Culuteh ataupun yang Telegram itu apa yang apa? WhatsApp tafakuh. Ada ke apa? Tafakuh Fiddin. Oh, yang ke situ ya. Jadi boleh sama jamaah semak lah. Nah itu yang untuk tafakuh. Dan untuk jamaah yang lain saya hantar pada apa? Gimana ya? Gimana siapa? Guru besar atau mem besar? Yang situ ada ini. Kira saya nanti tolong dibagilah sekaligus senang jadi menyimak ya. Ya itu. Jadi senang boleh dilihat. Ada semua kan? Dapat.
Saya hantar. Ada? Tak pada persoalan Puan Fauzia? Ada? Hah? Punya sini. Masuk mana bagi gimana lah ya? Ada itu. Pun itu ada. Hah? Nak bagi nota ini. Pun satu lagi. Oh, ada dua ya. Kaya lu. Ini ada dua. Ini mana nih? Pasal sama nama dia. Yang profil dia hitam ke yang pink? Yang hitam. Oh, saya kenal itu aja. Oh, yang hitam. Okey. Ya, profil ada dua. Satu pink, satu hitam. Dah Pak ya? Itu tolong bagi yang lain lah. Pasal tak ada itulah. Dah tu ada tu. Tuh. Dah ada ya? Dia masuk ya? Ada ya? Haji Rehan ada? Dapat? Tak, supaya senang saya nak menjelaskan. Bagilah yang tu. Okey, hadisnya begini jemaah sekalian ya. Supaya kita lebih fokuslah dalam kajian kita. Ya, dalam sejam lebih sikit ini kita fokus sajalah pas untuk kajian kita. Hadisnya sahih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, daripada sahabat Atha bin Abi Rabah. An Atha bin Abi Rabah. Ada Dr. Tim? Ada ya? Beliau berkata, qala li, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini kata Atha bin Abi Rabah, dia kata Ibnu Abbas bagi tahu aku, berkata pada aku. Ibnu Abbas, ini Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak angkat Nabi. Apa kata beliau? Ala uriyakam ra'atan min ahlil jannah. Kata Ibnu Abbas, wahai Atha, maukah aku perlihatkan kepadamu salah seorang wanita penghuni surga? Hai Atha, kamu nak ke tak nak? Aku beritahu seorang perempuan termasuk ahli surga. Bukan lelaki, tapi perempuan. Ya tentulah Atha kata nak. Tentu dia jawab itu. So itu kata qultu bala. Bala tu menaik kalau bahasa bebasnya ya nak, tentu nak. Siapa agak-agak perempuan yang diberitahukan oleh Nabi sebagai ahli surga. Orang tu belum mati tapi sudah diberitahu dia ahli surga. Itu luar biasa. Dan saya yakin tidak ada orang yang tak jealous pada perempuan seperti ini. Qala Ibnu Abbas kata, hadhil mar'atus sauda'u atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Perempuan ahli surga aku maksudnya yang ini. Seorang perempuan yang berkulit hitam. Ini maknanya pasti bukan orang Arab lah ni. Sebab hitam. Dia datang, suatu hari dia datang menemui Nabi SAW, lalu perempuan ini bertanya, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni usra. Ya Rasulullah, ini sunya aku usra. Usra itu maknanya dijangkiti penyakit epilepsi. Apa Melayunya? Bahasa Melayunya dia kata, khinzir majnun. Dia kata khinzir majnun. Sawan. Dalam bahasanya sod, ra, ain. Sod, ra, ain. Bahasa Arabnya. Bahasa Melayunya sawan. Bahasa halusnya khinzir majnun. Tak ada salah itu.
epilepsi. Ya Rasul, aku ni seorang perempuan, tapi aku terkena penyakit as-sar'u, epilepsi. Wa inni atakasyaf. Ini. Setiap kali aku epilepsiku datang, ya tak sedar diri kan? Orang epilepsi kehilangan kesedaran diri. Mungkin melompat-lompat, mungkin bergolek kan ini. Masalahnya Rasul, bila epilepsi aku, auratku terdedah. Pakaianku terselak tanpa aku sedari. Auratku tak nampak tanpa aku ketahui. Ini ya Rasul masalahnya. Fata'ullah ta'ala li ya Rasul. Apalah sudi kiranya engkau berdoalah kepada Allah bagi kesembuhan penyakitku ini. Jamaah jangan tanya saya kenapa perempuan 7 pernah bilang doa. Waktu belum ada klinik ke? Jangan tanya saya yang itu. Sebab doa Nabi lebih mujarab daripada klinik. Daripada tabib. Doa Nabi, doa makbul. Jadi mohon minta pada Nabi agar Nabi bersedia mendoakan perempuan ini supaya penyakit as-sar'unya, epilepsinya sembuh. Yang dia takuti rupa-rupanya jamaah sekalian, perempuan ini bukan penyakit epilepsinya yang ia takuti, ia takut, tapi yang lebih ia takutkan, yakni setiap kali ia mengalaminya dari penyakit epilepsi ini, auratnya terdedah. Auratnya terdedah. Pertanyaan saya, orang dijangkiti penyakit apapun jenisnya, termasuk epilepsi, itu musibah dunia atau musibah agama? Betul, musibah dunia. Dosa atau tak dosa orang terkena penyakit epilepsi? Dosa tak dosa? Betul? Dia kena yakin ni, kena yakin. Kena yakin. Pintu neraka yang terbuka atau pintu surga yang terbuka baginya? Maknanya jika ia tak sabar, mengeluh, nerakalah. Bila sabar, sebab bila orang ditimpa musibah dunia, itu ada 4 kategori dia. Ada 4. Pertama, ia al-jazi. Ia mengeluh. Kenapa? Apa salahku? Bukankah aku telah melakukan segala suruhan Tuhan? Bukankah aku telah meninggalkan segala larangannya? Bukankah orang yang baik? Apa salahku? Kenapa Allah bagi aku macam ini? Wah, dia sudah mulai komplain, sudah mulai tak puas hati kepada Allah. Menzahirkan ketidakpuasan hatinya pada Allah. Mungkin dia tidak ucapkan melalui mulut, tapi mungkin dalam hati. Macam-macamlah bahasanya. Mengamuknya pada Tuhan. Ya Allah, pasal kenapa aku? Kenapa bukan dia? Kalau dia tak apa, ya Allah. Tapi jangan aku. Wah, itu dah. Ini namanya jazik. Bila orang ditimpa musibah, dia jazik, mengeluh, dosa. Pintu neraka terbuka baginya. Yang kedua, sabir. Sabar. Bila tertimpa musibah dunia, ia sabar. Apa makna sabar? Sabar itu shot ba'ro. Shot ba'ro, sabrun, itu sama dengan amsaka, imsak. Jadi sabrun maknanya sama dengan imsak. Imsak maknanya menahan. Macam bila bulan Ramadan, kan? Oh, sudah imsak, wajib imsak. Imsak tu maknanya menahan, ya mas sekalian. Masa sudah tiba masa untuk kita menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang, yang bertekan puasa. Itu namanya imsak. So sabar itu maknanya menahan. Ada keinginan untuk marah, tapi keinginan marah itu ditahan. Itu namanya sabar. Ada keinginan untuk kecewa, tapi keinginan untuk kecewa ditahan. Itu namanya sabar. Ada keinginan untuk melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Saya ulangi. Orang itu punya keinginan untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Tetapi keinginan yang tadi itu dia tahan. Sehingga ia tak jadi melakukan apa yang Allah larang. Itu namanya sabar.
Tapi kalau saya ada keinginan, katalah, untuk yang mulai, tapi saya tahan sehingga tak jadi, itu bukan sabar. Itu apa namanya tuh? Wah, saya memang ada keinginan lah untuk apa namanya, nak umroh nih, tapi keinginan yang itu saya tahan sehingga tak jadi. Itu bukan sabar itu. Menahan keinginan yang negatif. Orang ditimpa musibah, hilang barang, huru hara, dibuang kerja, sakit. Mana? Pasti sebagai manusia fitrahnya ingin marah, ingin mengamuk. Pasti. Itu wajar. Wajar, tidak salah. Tetapi keinginan yang tak baik jadi ditahan, tidak dilepaskan. Ini sabar. So, kalau orang ditimpa musibah dunia ia sabar, dapat pahala. Bukan pintu neraka yang terbuka, tapi pintu surga. Itu udah hebat tuh. Itu minimum tuh. Kalau ingin dapat makom yang lebih tinggi, ditimpa musibah, kita bukan hanya sobir, bukan hanya sobir, tapi rodin, ridho. Apa itu ridho? Tingkat sikit daripada sabar tadi. Kalau sabar kita masih punya keinginan untuk marah, untuk kecewa, tapi kita mampu menahannya, ridho itu sudah tidak ada lagi rasa kecewa tadi. Keinginan untuk kecewa dah tak ada. Kan dia yakin Allah pasti pilihkan yang terbaik baginya daripada apa yang dia pilih bagi dirinya. Sehingga ridho. Jadi ridho itu lebih tinggi daripada sabar. Walaupun hukum ridha terhadap musibah dunia itu hukumnya hanya sunat, sementara sabar hukumnya wajib, tetapi tingkatannya pahala ridha lebih besar daripada sabar. Pelik ya? Sunat tetapi pahalanya lebih besar daripada yang wajib. Kalau ingin lebih tinggi lagi, namanya syakir. Itu tingkat yang paling 4. Bersyukur dengan musibah. Itu dah sangat tinggi lah itu. Dan saya yakin semua sudah faham. Cemana di musibah, alhamdulillah, syukur. Ini bukan orang majnun ya, bukan. Itu orang yang betul-betul sudah Allahu Akbar. Macam nak mensyukuri, nanti akan sampai Umar bagi panduan. Supaya kita mampu bersyukur. Jadi orang ini ditimpa musibah, namanya musibah dunia, yakni apa? Ada penyakit epilepsi. Musibah dunia. Sekarang, bila tertimpa musibah dunia epilepsi, tak sedarkan diri, golek, lalu auratnya terdedah. Pertanyaan saya, terdedahnya aurat seseorang itu musibah dunia atau musibah agama? Musibah dunia atau agama? Musibah agama. Dan orang yang tertimpa musibah agama, dosa atau tak dosa? Pasti dosa. Sakit itu sendiri tak berdosa. Tak sedar dirilah kata 6 jam. Tak dosa. Tapi bila aurat terdedah, itu dosa. Dan orang ini, perempuan hitam ni, ya Rasul, kami tak nak ya Rasul. Kalaupun penyakit epilepsiku ini tidak hilang, tolonglah ya Rasul, berdoalah kepada Allah. Sebab aku malu, aku takut ya Rasul. Bukan semata takut kepada as-sar'u yang ia derita, tapi inkisaful aurah yang lebih ditakuti. Dapat permintaan macam itu daripada sahabat Nabi, seorang perempuan hitam. Jawapan Nabi pelik jemaah sekalian. Nabi bagi pilihan kepada perempuan ini. Apa kata Nabi? Tuh, baca selepasnya. Qala, bersabda Nabi, wahai perempuan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Beginilah puan, jika puan bersabar dengan penyakit yang puan alami ini, yakni sawan ini, puan sabar saja. Puan sabar, maka puan akan dapat surga. Subhanallah. Kalau puan sabar, puan dapat surga. Tapi wa in syi'ti, jika puan menghendaki, puan nak sangat aku berdoa pada Allah agar penyakit puan ini Allah sembuhkan, da'au tu apa? Aku puan akan doa, tak salah.
puan nak memilih sabar, puan dapat surga, atau puan memilih aku berdoa pada Allah sebenarnya permintaan puan, dan Allah akan sembuhkan penyakit. Sekarang pilih satu di antara dua. Penyakit puan sembuh berkat kemabulan doaku, atau penyakit puan tidak hilang dan puan mampu bersabar dan puan dapat surga. Suruh pilih orang perempuan ni. Pilih sembuh daripada penyakit musibah dunia ataupun tetap tertimpa dunia tetapi bersabar dan ganjarannya surga. Perempuan ni, ya Allah, jawapan dia, faqalat, ya Rasul, asbir. Aku sabar ya Rasul. Diberitahu oleh Nabi puan dapat surga, sabar tak apalah. Bila babi pun bila babi lah. Aku sabar, aku tak akan mengeluh, aku tak akan merasa hina, aku tak akan mendisana, aku sabar. Dia memilih untuk terus menderita sakit dan ia akan berusaha untuk terus sabar karena ganjarannya surga. Berapa lama di surga? Kekal. Berapa lama menanggung derita epilepsi ini? Sakit ke, dok? Kemudian ada dokter. Orang sedang epilepsi itu merasa sakit. Nah, orang yang mungkin dijangkiti penyakit epilepsi, sawan. Orang merasa sawan, terkena sawan, bila kan itu ada sakit ke, nyeri ke otot, dia tak sakit. Ya, mana dah disahkan tu, percayalah saya, dokter yang mesahkan. Tak sakit. Tapi sekarang macam, coba kalau sekarang, saya seorang perempuan, ya Rasul. Macam mana kalaulah penyakit nanti sedang menyerang, tiba-tiba aku sedang shopping ke, akhir tahun ke, harga runtuh ke. Beli satu, dapat satu, ambil sendiri, bawa sendiri. Kan orang pasti begitu kan. Tapi kalau tak malulah. Tapi bila Nabi kata, kalau puan sabar, puan dapat surga. Tapi kalau puan nak juga aku berdoa pada Allah, aku akan berdoa dan Allah akan sembuhkan puan. Tapi puan sudah kehilangan pulang untuk sabar yang ganjarannya surga. Sekarang puan pilih mana? Asbir ya Rasul. Asbir. Saya sabar ya Rasul. Kalau itu Tuhan ya Rasul, engkau tak payahlah doakan aku agar sembuh. Tetapi ya Rasul, inni atakassafu. Seperti mana yang aku katakan tadi ya Rasul, bila aku sedang mengalami epilepsi, auratku terdedah. Jadi mohonlah kepada ya Rasul. Ud'ullaha alla atakassaf. Tolong ya Rasul, aku mohon sangat. Doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bila-bila masa aku sedang diserang penyakit sawan ini, auratku tetap dijaga oleh Allah. Tetap dijaga oleh Allah. Lalu Allah pun berdoa, fada'alaha. Lalu Allah pun angkatan berdoa. Semenjak itu perempuan tadi, penyakit epilepsi terus, tapi stroke apapun, ke tingkat ketidaksedarannya semasa mengalaminya, auratnya tetap dijaga oleh Allah. Jaga oleh Allah. Ini perempuan hebat ya Mas. Agak-agak kalau kita yang mengalami, ditawar oleh Nabi, tak pilih yang mana? Ya Rasul kena yang mana terdedah yang penting ni sembuh dulu, sembuh. Susah nak sembuh tau, makan susah tau. Orang jalan-jalan kita tak boleh jalan. Karena memang ini bukan masalah kecil, ini kaitannya dengan iman kita. Bahasa kasarnya, awak milih surga atau awak milih sembuh tapi belum tentu surga. Ini kan kaitannya dengan iman ni. Kalau awak milih sembuh, surga belum tentu. Aku tak jamin. Kamu kena usaha dengan cara yang lain. Tapi kalau kamu sabar, dan awak boleh sabar bila ada penyakit. Tak ada penyakit, tak boleh sabar. Kamu dapat surga. Boleh pilih surga orang ini jamaah sekalian. Baik, sebagai tambahan, supaya jamaah dapat tambahan ilmu, ini koleksi fikir aja. Perempuan
hitam tadi Jamaah namanya yakni Su'airah Al-Asadiyah. Namanya Su'airah. Sin ain ya ra ta. Su'airah. Al-Asadiyah, mana daripada Bani Asad, suku kaum Bani Asad. Dan dia berdarah Habsyah, Ethiopia. Patutlah hitam. Patutlah hitam. Ya. Jadi ya bukan orang bangsawan lah yang pasti. Bukan bangsawan, bukan jutawan, juga bukan rupawan. Ya, mana kalau zaman sekarang mungkin tak adalah orang ambil dia untuk duta produk, tak adalah. Tapi tengok imannya. Tengok imannya. Jadi, tahu lagi nama dia Su'airah Al-Asadiyah daripada orang budak Habsyah. Ya. Lebih terkenal sebagai Ummu Zufar namanya. Ya. Ummu Zufar. Ummu Zufar. Baik, ya mas sekalian. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu tentang unsur tentang orang ini. Ibnu Abbas tadi kata kepada sahabat Nabi yang dengan hadis ini, Atha bin Abi Rabah, kamu nak tak aku beritahu perempuan ahli surga? Nah, itulah perempuan ahli surga. Ditunjuk datiahnya. Pribadi orang tu, dia orangnya. Ya mas sekalian, dalam agama sebenarnya kita tidak boleh memastikan si A ini ahli surga, tidak boleh. Si Ali masuk surga, si fulan surga. Si fulan tak boleh. Kecuali ada dalil daripada agama. Sama ada Al-Quran maupun hadis Nabi. Bila ada dalil penjelasan daripada Al-Quran atau hadis Nabi, oh si A ahli surga, kita boleh kata A itu ahli surga. Walaupun dia masih hidup. Boleh. Adapun itu dari segi datiahnya, kita nyebut dat orang itu. Kalau kita tidak menyebut datnya, nomor dua, yakni dengan menyebut sifat, itu boleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ahli surga, boleh. Tidak salah. Jika ada orang mukmin yang soleh, kemudian mati, kita tidak boleh memastikan ia ahli surga. Kita hanya dibenarkan memohon kepada Allah agar Allah terima ia di surga. Memastikan tidak boleh. Memastikan itu dibenarkan jika ada dalil yang menyebutnya. Neraka demikian juga. Kamu tahu tak si fulan tu ahli neraka? Tak boleh. Walaupun dia Yahudi. Tak boleh. Katalah, ni sebut orangnya ya. Katalah hari ini banyak. Tuan-tuan dan puan tahu tak? Salah seorang ahli neraka. Tu. Benjamin Syaitonuhu nama dia. Dah itu nama yang saya bagi. Benjamin Syaitonuhu. Tu neraka. Tak boleh. Karena kita tidak tahu nanti beberapa hari, beberapa bulan sebelum mati macam mana. Pernah orang terbayang Umar bin Khattab itu ahli surga. Kuburnya dia sudah kubur Rasulullah SAW. Semasa ia kafir, keluar pada rumah dengan pedang terhunus, nak cari Rasulullah untuk dibunuh. Tiba-tiba. Tapi kalau kita sebut sifatnya adalah Yahudi masuk neraka, boleh. So Yahudinya. Yahudi laknatullah alaih, boleh. Karena Quran dalilnya. La'anallahu liyahud. Allah melaknat Yahudi, boleh. Tapi kalau perseorangan, individu tertentu, Benyamin Syaitonuhu. Mose Dayak. Mose Dayak. Dayan ke Dayak? Dayan bapaknya. Minaham bikin. Katalah masih hidup. Tak boleh. Tapi kalau dah mati dan dalam keadaan kafir, boleh. Contoh, orang tu dah mati dan jelas matinya sebagai orang kafir, boleh. Pasal dah mati. Kalau masih hidup, tidak dibolehkan kecuali ada dalil daripada langit. Abu Lahab masih hidup, sehat walafiat. Kita boleh kata, orang waktu itu boleh kata, Abu Lahab ahli neraka. Silakan.
Isteri ahli neraka. Sila. Siapa yang kata? Allah. Tabat yada abila watak. Boleh. Tapi kepada orang kafir sekalipun yang masih hidup, kita boleh. Demikian juga masuk surga. Itu kaidahnya. Orang ini disebut, nih perempuan di surga. Karena Nabi yang menyuruh Abdullah bin Abbas pernah dengar beritahu. Ini. Pada apa? Kisah ini. Daripada Rasulullah SAW. Lalu disampaikan kepada Bapak. Itu dari segi syariatnya. Daripada aspek syariatnya. Yang kedua dari segi Islamnya, hadis ini jam 9. Lalu apa hukum berobat? Orang sakit itu apa hukum? Bila sakit kita mesti disuruh untuk berobat. Lalu apa hukum berobat ini? Kalau ikut hadis Nabi tadi, kenapalah Nabi disuruh mengobati, menyembuhkan penyakit, Nabi malah bagi pilihan. Kalau itu apa hukum berobat ini? Adakah wajib atau sunat atau harus atau suka hati dan lain sebagainya dan lain sebagainya seperti itu. Jamaah sekalian, hukum berobat ini dari segi aspek syariatnya ya, dari segi apa namanya Islamnya, daripada segi Islamnya. Ulama berbeza pendapat tentang apa hukum berobat. Al-maridu idza rafidul ilaj wa sabara hal yahsul ajr. Orang sakit apabila menolak untuk berobat dan dia bersabar, adakah ia akan mendapat pahala? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya, al-maridu idza rafidul ilaj wa sabara hal yahmilul ajr. Orang sakit dan ia tak nak berobat, memilih untuk bersabar, tawakal pada Allah, adakah orang itu dapat pahala seperti yang perempuan ini? Jawapannya yang pertama bini jam besar. Ya bagi an ta'lama annahu la marda yasta'si 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu maklum bahwasanya tidak ada apa namanya penyakit atau orang yang sakit yang kerana menderhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu alladhi anzala dawa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan penyakit, pasti dialah juga yang menurunkan penawar atau obatnya. Sehingga dalam hal ini, ulama berpendapat, zahabal jumhur pendapat ila adami wujubi. Jumhur pendapat berobat itu rupanya tidak wajib. Hukum berobat bukan wajib. Tapi bukan juga haram. Ini jumhur yang berpendapat. Ila ada wujub. Dahaba jamaah. Oh, tapi ada sebagian minoriti yang lain. Ila wujubi idha khujal insan ala nafsi at-talafa bitarki. Yang lain berpendapat hukum berobat bagi orang sakit wajib. Apabila ia khawatir akan menimbulkan kerusakan bagi dirinya, kerusakan bagi keluarganya jika tidak berobat. Katakanlah dokter kata orang ini boleh sembuh bila berobat, tapi dia tak mau berobat. Dengan sebab keengganannya berobat, maka ia akan semakin parah penyakitnya, semakin kritikal penyakitnya, menimbulkan banyak kerusakan dalam rumah tangganya, maka berobat waktu itu hukumnya jatuh wajib. Tapi secara umum, jumhur berpendapat berobat itu tidak wajib. Itu yang pertama. Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah berkata, "Laisa biwajibin inda jama'ah imah, inna mu'jabu taifati qalilah min ashabis Syafi'i wa Ahmad apalau safarini fi ghadail." Ibnu Taimiyah berpendapat tidak wajib berobat menurut jumhur ulama. Yang mewajibkan itu hanya satu golongan sedikit saja daripada pengikut madhab Syafi'i. Sebagian kecil mengikut madhab Syafi'i hukum berobat wajib. Tapi jumhur berpendapat tidak wajib. Tidak wajib.
Begitu juga dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang saya kutip di sana, dinukil daripada Al-Qadiyat, al-ijma' al-adam wujubihi, tidak wajib secara ijma'. Secara ijma'. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tadawi la tunafi tawakkul 'ala Allah Ta'ala. Ya Mas sekalian, kalaupun kita berobat, kalaupun kita memilih untuk berobat, walaupun tidak wajib, tapi enggak ya, tidak wajib tidak bermakna haram. Jangan salah paham. Tidak wajib bukan bermakna kita berobat tidak boleh, bukan begitu. Tidak itu maksudnya kalau orang itu dia berobat tidak berdosa begitulah. Jangan dipahami sebaliknya. Oh, kalau begitu haramlah, bukan. Hanya saja bila orang berobat, la tunafi tawakkul Allah. Jangan sekali-kali meninggalkan tawakal pada Allah. Dalam arti kata, bila orang sudah berusaha untuk berobat dari penyakit, jangan sekali-kali lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa akidahnya begini. Berobat itu asbab, sebab, sembuh. Allah adalah musabbib, penyebab sembuh. Berobat itu sebab. Allah itu musabbib. Berkesan atau tidaknya sebab bergantung pada kehendak musabbib. Sebab itu sungguh pun orang sudah melakukan ikhtiar, berobat ke sana kemari, jumpa dokter paling pakar sekalipun, pindah randah berbagai macam hospital, daripada hospital yang biasa hingga pos yang paling pakar, hingga pos yang paling peringkat tinggi lah. Hingga hospital yang paling tinggi. Namanya hospital tawakal. Itu paling tinggi. Tidak ada yang lebih itu. Kalah Thomson Hospital, UAG, kalah. Ada paling atas. Hospital tawakal. Jangan menggantungkan harapan sembuh kepada itu. Tak boleh. Kita tetap bergantung sembuh kepada yang menghendaki, yang menjadi asbab. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh batalkan ikhtiar kita. Bahasa kerasnya begini, bahasa ekstrimnya. Menurut sunatullah, menurut peraturan kita, 2 campur 2 ada 4. Ya. 2 campur 2 ada 4. 2 dalam 2 ada 4. 3 campur 2 ada 5. 5 dalam 2 ada 10. Itu kaidah kita. Kita mungkin hampir mengatakan pasti. Tapi bila kaidah ini berhadapan dengan kehendak Allah, 2 campur 2 campur 2 campur 2 nilainya kosong. Iya. 5 campur 5 10. Itu kaidah dia, itu rumus dia. Tapi bila berhadapan dengan kehendak Allah, kosong. Kenapa? Karena akan berhasil atau tidak usaha kita, kita nakkan nilai 10. Langkah kerja sudah kita lakukan bermacam-macam. Macam mana untuk mendapatkan nilai 10? Macam-macam kita buat. 5 darab 2, 5 campur 5, 15 tolak. Macam-macam. Tapi, kita hanya mampu melakukan langkah kerja untuk mendapat nilai 10 yang menentukan kita dapat nilai 10 atau tidak, kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki 10, 10 lah. Kalau kehendaki 5, tetap dapat 5. Kalau ada kosong, kosong. Gagal sama sekali. Coba kita perhatikan. Ketika Namrus berusaha untuk membinasakan pembunuh Nabi Ibrahim. Mereka punya ikhtiar pertama untuk menangkap Ibrahim. Tak ada masalah. Ibrahim tertangkap. Tertangkap. Ketika mereka nak menyalakan api, tak ada masalah. Api boleh dinyalakan berkobar-kobar. Kalau mereka perlukan kayu untuk dibakar, senang. Kayu bakar didapatinya. Mereka tak ada masalah untuk mencampakkan Ibrahim dalam api. Ya, tak ada masalah. Makna semua langkah kerja, usaha yang dilakukan oleh Namrus dan Malaunnya, berjaya tanpa ada halangan. Kalaulah Allah, tujuan Allah semata-mata ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim, senang sebetulnya. Tidak perlulah membiarkan Namrus berjaya menangkap Ibrahim.
Ketika Ibrahim tak ditahu oleh Namrud, kalau Allah kehendak Allah semata nak selamatkan, suruh aja malaikat Jibril. Jibril tu gendong Ibrahim, kempunan itu Namrud. Kalau kehendak Allah semata-mata nak selamatkan Ibrahim, boleh semasa mereka menyalakan api, turun hujan lebat, selesai. Tapi Allah biarkan dia tak apalah, buatlah langkah kerja yang menurut kamu pasti berjaya. Tadilah Ibrahim untuk dapat nilai 10, 2 campur, 2 darab 5 campur, semua 8. Dan waktu itu Namrus dan kawan-kawannya sudah yakin pasti berjaya. Karena tidak ada sebab untuk tidak berjaya membunuh Nabi Ibrahim. Itu yang Allah maukan. Nah, ketika mereka sudah begitu yakin asbab itu boleh memberi kesan, mereka menafikan berkesan artinya bergantung pada Masyiah Musabbib. Ibrahim sudah dicampak dalam api. Allah dengan senang sekali menggagalkan hasrat Namrud. Ya naru kuni badan wassalamun ala Ibrahim. Hai api, sejuklah. Jadilah kamu sejuk. Dan beri keselamatan pada Ibrahim. Selama ini kamu panas ini karena aku suruh kamu panas. Sekarang aku suruh kamu sejuk-sejuk lah. Coba ketika melihat Ibrahim selamat, apa yang diberikan oleh Namrud? Agak-agak lah. Apa ya puncanya tak mati ini? Ibrahim tak pakai baju khalis api. Tak ada. Tak apa ya? Dah masuk. Itulah mana Allah boleh batalkan semua asbab. Kalau dia menghendaki. Kosong nilainya. Di sinilah kita dalam agama Islam, dalam akidah diajar. Jangan sekali-kali menggantungkan harapan kepada asbab. Karena asbab ini relatif, tidak mutlak. Yang mutlak itu yakni musabibnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meyakini asbab itu bersifat mutlak jatuh syirik. Namanya syirik asbab. Kan berat itu. Ya. Namanya syirik asbab. Syirik asbab yakni orang yang memutlakkan kaidah sunatullah tanpa disedari. Habis kalau kita tidak boleh bergantung harap pada asbab, kenapa Allah suruh kita? Itu ibadah. Itu ibadah. Baik, saya bagi contoh yang agak ekstrim dan ini pernah saya sampaikan dahulu. Mudah-mudahan zaman masih ingat. Jadi kalau ingat tak perlu ditulis. Tulis tak perlulah. Banyak sangat catatan nanti cucu tengok malu. Ini apa nih atau nih tulisan sama. Dulu tulis, sekarang tulis lagi. Baik. Kalau umpamanya kita ada keluarga yang sakit. Ibu kita ke siapalah anak kita sakit lah. Lalu kita hantar berubat. Pergi hospital, carilah dokter yang berkelayakan, yang ya sesuai dengan penyakit anak kita. Orang kita kasih. Pertanyaan saya, apa agaknya tujuan kita merawat anak kita yang sakit tadi? Atau orang tua kita yang sakit? Tujuan utama apa? Kita supaya sembuh. Lagi? Supaya sembuh. Tujuan utama. Al-ghayatul asma dalam bahasa Arab. Supaya sembuh. Betul? Itu niatnya. Tak boleh salah jawabannya. Kalau salah nanti balik bingung. Betul? Berubat tujuannya sembuh. Ya. Ya mas sekalian, kalaulah niat utama kita, tujuan utama kita satunya supaya sembuh orang tua kita yang sakit, bersiaplah untuk kecewa. Garanti kecewa. Karena tidak semua orang sakit yang kita rawat sembuh. Coba kalau yang kita ceritakan kita gagal. Kita duduk kita. Dahlah yang kita rawat tak sembuh. Terpaksa bayar bil. Tengok bil terus demam. Salah kita. Jadi kalau yang buat kita sedih siapa? Kita sendiri. Kenapa kita niatkan tujuan utama mesti sembuh? Bukan. Kalau itu niatnya sembuh, saya punya nak sembuh. Kecewa kita. Paling nanti, macam mana ni doktor? Kita dah cari kata ni doktor pandai. Dah banyak tau, berpuluh-ribu. Apa lah. Kalau tahu mati, tak payah berubat. Kayaknya. Kalau lah umur ni pendek, tak perlu berubat. Atau mungkin tujuan kita berubat, yakni nak melambatkan ajal. Agaknya. Niatnya untuk melambatkan ajal.
agar ajalnya lambat sikitlah. Kalau tak berubat, katalah ajalnya tiba 1 Ogos. Tapi kalau berubat, jadilah 31 Ogos. Mungkin? Ya, kalau itu niat kita, kita pun boleh kecewa. Pasti kecewa. Karena ajal, Quran kata, idza ja'ajaluhum lastaqiruna sa'atan walastaqdimun. Ajal apabila tiba, tak boleh cepat, tak boleh lambat, walaupun kecewa juga. Allah, kecewa. Rupanya ajalnya, saya ingat boleh diperlambatkan. Macam dia itu berpisah dengan Israel. Atau mungkin niat dia lebih teruk lagi, paling tinggi, melawan kematian. Saya berubat ni nak melawan kematian. Mana tahu kematian boleh dilawan. Nampak malakul maut nak datang, halau dia. Tak mungkin kan? Jadi kalau itu yang kita niatkan ketika kita berubat, dalam negeri ke luar negeri ke, pasti kita kecewa. Percayalah. Jadi macam mana supaya kita kecewa, tapi tetap happy dan dapat pahala? Niatkan bahawa berubat itu, ikhtiar itu, yakni lillahi ta'ala. Allah suruh, itu saja. Ibaratnya, kamu lapar, hambaku, ya Allah, kamu lapar. Ya ikhtiarlah, kalau lapar, ikhtiar, yang kau cakap, makanlah. Ya Allah, kalau makan. Kita kenyang, tak kenyang, itu urusan Tuhan. Allah bagi kita kenyang atau tetap lapar walaupun makan, itu bukan masalah kita. Bila Allah bagi kita kenyang selepas makan, syukurlah, itu kurnianya. Tapi bila Allah tak bagi kita kenyang walaupun selepas makan, itu adalah kuasanya. Masya Allah. Ini iman yang mesti ada dipegangi setiap kita. Kalau tidak, hidup ini hanya kecewa saja. Hanya koleksi kekecewaan. Tapi kalau niatnya ibadah, karena Allah suruh, aku buat. Dan itu ibadah. Sembuh ke tak sembuh, dapat pahala. Sehat atau sehat, tetap dapat. Dan orang beribadah ni tak ada yang kecewa. Orang balik haji, 45 hari. Demam di sana. Hingga balik batuk, tak sembuh lagi. Tak ada yang kecewa. Menyesal aku pergi haji. Rupanya teruk. Saya ingat, tak nak lah. Tak nak lagi. Mana tak nak? Orang ibadah tak akan kecewa. Jadi tetap tawakal. Paksa tetap bergantung harapnya, walaupun berubat, tetap kepada musabibnya. Jangan berpegang bergantung pada asbabnya. Tapi pada musabib. Kerana apa? Asbab bersifat relatif. Boleh iya, boleh tidak. Karena berlaku atau tidaknya 100 bergantung pada kehendak Allah. Api panas, karena Allah kehendaki panas. Bila Allah kehendaki api jadi sejuk, tak ada masalah. Jadi kalau kita nyalakan api dan api panas, itu kurnia Allah. Tapi bila kita nyalakan api, tiba-tiba api pula jadi sejuk, bukan main, itu Allah menunjukkan kuasanya. Jadi kita hanya subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Itu aja hidup ni. Dapat kesusahan. Ya, Allah tunjukkan kuasanya. Subhanallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Dapat kesenangan pula. Alhamdulillah. Karena itu kurnianya. Itu. Jadi kalau nak berubat pun mesti tetap tawakal kepada Allah. Tetap tawakal kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana jika orang itu sakit yang sangat parah? Kritikal. Yang dokter kata peluang untuk hidup mungkin hanya 10, kurang 10% lah. Maknanya alam barzah lebih dekat baginya. Nak lama-lama berbuat apa pun, dokter kata, tak ada peluang lah, udahlah. Nah, bagi orang seperti ini, zaman seelok-eloknya kalau kita nak melawatnya, menziarinya, jangan kita beri dia harapan untuk sembuh. Jangan. Orang yang sudah keadaan kritikal, dokter pun kata dah susah nak sembuh, atau menurut ilmu yang dokter miliki, hanya 5% atau kurang 10% sembuh. Jangan kita beri harapan untuk sembuh. Nasihatnya.
Tapi hendaklah kita lebih memberi semangat bekalan untuk jumpa Allah. Beginilah Cik, nampaknya dalam keadaan ini jangan terlalu berharap untuk sembuh. Nanti akan kecewa. Orang yang sudah dekat mati, cita-cita tingginya satu untuk sembuh, tapi tiba-tiba tak sembuh. Jiwanya ketika dicabut oleh Allah itu menderita tu jemaah sekalian. Suatu orang dari itu, hendaklah jiwanya kita bantu agar lebih bersedia pergi ke depan. Jadi meninggalkan dunia itu tanpa ada bebanan. Tanpa ada bebanan. Ibarat tidak macam ada mata kail. Tenang keluar. Jadi lebih bersedia mati daripada bersedia untuk hidup. Dalam keadaan yang seperti itu ya. Yang seperti itu. Tapi kalau hanya sakit umpamanya sesema, ya bagi harap untuk sembuh lah. Awak pada sakit apa? Sesema. Dah berapa? Dah semalam. Sangat awak hendaklah lebih sedia untuk mati ya. Jangan berharap untuk sembuh. Kalau orang 50%, dia kata, dalam agama itulah sebab itu ada istilahnya at-tariqatu ahammu minal madah, kata orang Arab. Cara itu lebih penting, lebih utama daripada apa yang kita sebutkan. Katalah kita beritahu seseorang kan, benda yang kita beritahu benda yang bagus. Tapi ada lebih penting daripada benda yang kita nak sampaikan, cara menyampaikan. Begitulah maksudnya. Ya tentulah kita dengan cara yang paling bijaksana. Yang paling bijaksana. Nanti yang lebih tenang. Pasti lebih tenang. Kenapa? Ketika nyawanya, jiwanya nak menghadapi alam barzah, dan jiwanya langsung tidak dibebani sikit pun dengan masalah dunia yang akan ditinggalkannya, tenang tuh ya Mas Ilan. Keluar tuh sangat tenang. Karena betul-betul dia sudah bersedia. Ibarat sebelumnya katalah masih banyak ikatan dengan dunia, ikat itu, tambat itu. Sekarang tambatan itu sudah diuraikan, terlepas itu sangat-sangat tenang. Itu bila sudah seperti itu ya. Tapi kalau hanya sesema itu, janganlah terus macam itu. Apalagi sakit kuku, kaki, itu masih jauh daripada nyawa, belum matilah. Kata orang kalau sakit kuku itu masih lama mati. Kan jauh daripada nyawa kan. Jauh daripada nyawa. Walau bagaimanapun, ini menariknya nih. Saya tidak tahulah. Dari segi kesehatan jasmani ya Mas Kelan. Daripada segi kesehatan jasmani lah. As-sur'u, penyakit sawan ini, gila babi ini, epilepsi ini, daripada segi kesihatan jasmani, ia agaknya berbahaya atau tidak? Tak berbahaya kan? Tadi kata dokter, rasa sakit tidak ada kan? Secara fisikali, taklah macam nyeri urat apa, sendi-sendi tak ada kan? Daripada segi bahaya, ada. Dari segi mana boleh mati, kalau sakit jantung kan bahaya. Kan? Jantung berlubang, paru-paru putus, itu kan bahaya. Paru-paru putus. Maknanya boleh, itulah yang masalah. Kalau epilepsi ada? Mandarat. Ahmad, ada? Menurut Ahmad ada? Wah, khusyuk tu. Kancing lidah. Makna takut tercapai dalam air mati. Gitu kan? Bahayanya. Tak, maksudnya kan tidaklah sebaik kalau kanser. Itu kan yang kematian. Jantung, itu kan masuk epilepsi. Tak. Walaupun agama kita, ya maksudnya epilepsi ini ada dua jenis, dua macam. Satu karena yang ini faktor fisikali, faktor otak. Itu jelas, itu urusan dokter yang lebih tahu. Namanya dokter epilepsi. Yang kedua, yakni karena masus syaitan. Rasukan setan. Ada. Orang yang tak sedar karena rasukan setan. Ada. Dan kita boleh percayai. Dan itu bukan
kerja doktor. Ya jumpalah yang pakar ruqyah syariah. Dirawat dengan cara Islam. Apapun jenis epilepsi, sama ada karena faktor fisikalnya, jaringan otaknya, sarafnya yang tak betul, atau karena masus syaitan. Dan istilah rasuk syaitan ini Quran cerita, bukan cerita karut marut ya. Cerita orang dirasuk syaitan itu Quran cerita, bukan tak ada dalilnya. Jangan, you boleh percaya orang rasuk syaitan itu syirik tahu. Mana boleh orang kena rasuk syirik pula. Orang kena rasuk syaitan itu hukumnya syirik. Macam mana dia syirik, dia kena rasuk. Kalau berlaku syirik, barangkali yang menontonnya. Bolehkah kita mempercayai bahawa setan boleh masuk dalam diri seseorang sehingga orang itu tak sedarkan dirinya? Kalau cakap pun bukan suara dia, kan? Bukan suara dia. Kalau cakap pun bukan bahasa dia. Dia jangankan belajar bahasa Thailand, pergi Thailand pun tak pernah. Tapi ketika epilepsi boleh cakap Thailand, sehingga orang Thailand pun tak faham. Saya tunjukkan yang sudah terlanjur cakap ni supaya nanti jamaah lebih bertanggungjawab bila cerita epilepsi. Saya kata tadi ada dalam Al-Quran ada ayat yang cerita tentang epilepsi ya. Lihat firman Allah Subhanahu
Orang yang ditimpa musibah boleh masuk surga dengan kesabarannya. Macam-macam. Sehingga perempuan tadi lebih rela penyakitnya tidak sembuh karena dia ingin terus sabar hingga Allah menjemput. Ya. Malakul maut mengambil nyawanya. Hanya yang dia takuti. Agar jika sekiranya ia mengalami sakit ini, Allah akan sentiasa menjaga auratnya. Itu saja. Kalau sudah aurat, sudah musibah agama. Pengajaran bagi kita, coba perhatikan betul-betul. Orang yang sedang tak sedarkan diri, tak sedar diri nih, epilepsi ini. Jika sekiranya terdedah aurat pun pasti bukan karena kemauannya, kan? Bukan kemauannya. Mana ia melakukan suatu kesalahan bukan karena kemauannya. Itu pun dia takut. Ia merasa bersalah. Kenapa pula kadang orang bukan tak sedar diri, hyper sedar bahkan. Bukan tak sengaja. Bukan tapi seng. Macam mana ya? Mendedahkan aurat bukan tapi seng. Dan dia waras. Tapi tak takut. Lebih takut. Mungkin minta maaf ya kalau bahasa anak muda. Oi, kalau saya pakaian macam ini, nampak gaya saya tak jadilah diambil sebagai pelakon dalam siri itu. Elok aku tinggalkan pakaian yang seperti ini. Daripada kehilangan peluang untuk berlakon. Bukan sikit bayarannya. Tengok. Kalau kita perbuatan prinsip seperti inilah zaman sekarang. Agak-agaklah kurang kita ni dibanding perempuan hitam yang halus di mana kan? Kita ni terlalu hina, terlalu kecil di hadapan Allah. Dunia yang sebetulnya hanya alat, tapi sebagai tujuan. Musibah dunia yang sebetulnya dia boleh bersabar dan dapat surga, tapi malah dielakkannya, takut menghadapinya, walaupun dengan cara menjual akhiratnya. Kan ramai orang seperti ini. Kalau saya tetap seperti ini, susah nanti saya tak jadi diambil jadi pelakon. Terpaksalah saya buat. Dan itu bukan karena saya jahat, itu tuntutan skrip lah. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Skrip yang itu memang saya disuruh melakonkan. Lakonan di watak saya menjadi istri kepada orang itu. Macam istri betul. Di rumah, di bilik ranjang. Tapi jangan kata, awak jangan kata saya macam itu lakon saja. Jadi tak salah sebab lakon. Masya Allah. Lagi pula cara mencari rezeki yang halal. Wah, cari rezeki halal. Itu titik peluh saya. Wah. Orang sekarang ni asal berpeluh je namanya halal. Itu payah. Coba, di mana nilai kita di hadapan Tuhan kalau itu yang itu yang saya katakan. Jadi bila saya baca hadis berjamaah, ya Allah, tingginya lah makom orang seperti ini. Saya katakan, bukan tidak salah kita takut kepada musibah dunia. Tak salah. Tapi jangan sampailah karena kita terlalu takut pada musibah dunia, sehingga kita tertimpa musibah agama. Itu yang tak boleh. Nah, itu yang tak boleh. Apalagi di dunia ini zaman sekarang, musibah di dunia, tempoh hari kita pelajari, suatu yang sifatnya pasti. Saya ulangi. Musibah, ujian dunia ini sifatnya pasti. Bukan mungkin, apalagi mustahil. Artinya, tidak ada seorang pun yang pernah dihidupkan oleh di dunia yang tidak akan ditimpa musibah dunia. Tidak ada. Karena ini suatu pasti. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia itu pun sebagai darul bala. Tempat ujian. Di sana darul jaza. Tempat pembalasan. Ada satu ucapan jamaah sekalian. Ini kata hikmah, ini bukan hadis Nabi ya. Bukan hadis Nabi, tapi hanya kata hikmah.
Kata hikmah bahasa Arabnya apa tuh? Kata hikmah apa bahasa Arabnya? Ya, kata hikmah lah. Oh, kata hikmah kalau bahasa USJ word of wisdom lah. Word of wisdom. Itu kata hikmah. Wise word, mutiara kata. Betul lah. Mutiara kata. Ya, mutiara kata. Boleh diterima. Word of wisdom. Masalah al-hikam. Bukan hadis ya, tapi ya Allah artinya sangat dalam. Begini bunyi dia. La tastaghrib wuqu'al aqdar. Kamu jangan merasa aneh, kamu jangan merasa pelik, kamu jangan merasa terkejut. Wuqu'al aqdar. Karena berlakunya kesusahan-kesusahan. Berbagai musibah menimpa kita. Hilang barang, kematian, rugi berniaga, buang kerja, pendapatan makin kurang, simpanan makin menipis. Orang yang disayang meninggal. Dan sebenarnya musibah lah. Kamu jangan terkejut menghadapi semua. La tastaghrib itu mana jangan terkejut, jangan rasa aneh. Ai la taj'alahu ghariban dalam bahasa terjemahannya bahasa kamusnya. Jangan kamu menganggap benda ini benda yang pelik, aneh. Tidak. Madum tapi hadidat. Selagi kamu masih hidup di dunia ini. Selama kamu masih hidup di dunia ini, jangan terkejut, jangan rasa pelik bila berlaku kepada kita berbagai musibah. Hilang barang, rugi, sakit, buang kerja, apalah, macam-macam lah namanya musibah dunia. Jangan terkejut. Selagi kita hidup di dunia ini. Kenapa? Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqun wasfiha wa wajibun na'tiha fahdharha. Karena sesungguhnya dunia ini, sekarang kita berada ini, dia tidak akan menzahirkan, dia tidak akan menunjukkan, dia tidak akan menampakkan kepada kita kecuali apa yang sifat semula jadi dunia. Ya mas sekalian, sifat semula jadi kedua dunia ini apa? Menurut Al-Quran. Dunia, tadi saya sebutkan. Darul bala. Sifat semula jadi yang Allah letakkan pada kehidupan sekarang ini adalah ujian. Kesusahan, bukan kesenangan. Bukan kesenangan. Sebab itu kalau berlaku musibah, itu mana dunia yang kita tinggali sedang menunjukkan sifat aslinya. Katalah, ini ada minuman, bismillah. Saja nak minum, cari alasan. Hijau ni nama teh hijau. Dalam gelas ni ada teh biru. Teh biru, bukan hijau. Hijau tu biasa, saya tak suka hijau. Yang biru lagi pekat lagi bagus. Kalau saya tuangkan, saya keluarkan, ya mesti teh juga lah. Biru lah. Takkan keluar jadi kopi. Jadi kalau saya tuangkan dan keluarnya yakni teh biru, apakah saya terkejut? Kalau ini saya isi kopi, kemudian saya tuangkan, kita jumpa kopi, kita kejut atau tidak? Atau kita kata, ya patutlah, wajar kan? Tapi kalau gelas ini penuh kopi, saya tuangkan, tiba-tiba keluar Milo, baru, wih. Nah, dunia ini zaman sekarang, bila berlaku musibah, jangan terkejut. Kenapa? Dunia sedang menzahirkan sifat sebenarnya. Dunia itu musibah. Selagi kita di sini. Allahu Akbar. Sebab itu ada seorang yang mas kan. Ini tokoh sufi sunni, diakui oleh ulama-ulama sunnah bahkan, karena dia orang sunnah. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kalau jemaah ingin belajar ini al-tasawuf yang sunni. Ibnu Taimiyah pun mengakuinya. Ilmunya sangat tinggi dalam bab syariah dan dalam masalah kesufian. Junaid Al-Baghdadi. Beliau beri komentar seperti ini. Lastu astabshi'u ayla ahzan mimma yaridu ala min al-alami li'anni asaltu asla. Demi Allah, aku tak
Heran. Aku tak terkejut. Bahkan aku tak sedih sikit pun terhadap musibah yang menimpa aku di sini ini. Katalah aku sakit, aku tak terkejut dan aku tak sedih. Menimpa musibah aku, katalah hilang barang, aku tak terkejut dan aku tak sedih. Kenapa? Aku tahu, aku kenal betul bahwa sifat dunia itu adalah ujian. Adalah ujian. Wa huwa anadar darul hamin wa ghamin wa balai wa fitnah. Karena dunia yang aku tempati sekarang ini adalah negeri kesusahan, negeri susah payah, dan lain sebagainya. Wa annal alam kullu alam dunia semuanya tak baik. Maknanya semua yang berlaku dalam semesta ini pada dasarnya sifat semula jadinya adalah tidak benda yang kita tak suka. Itu sifat asli alam sekarang ini. Sakit, rugi, hilang barang, kematian, buang kerja. Kan ini peristiwa yang secara fitrahnya kita tak suka kan? Pasti. Tapi itulah sifat sebenar dunia yang hakiki. So itu bila ia berlaku padaku, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, aku tak heran. Bahkan sedih pun tidak. Wa min hikamihi annahu yatalaqani bi kulli makrah. Macam mana aku sedih? Karena dari awal aku faham betul bahwa aku ditempat oleh Allah di tempat yang sifat semula jadinya memang menyusahkan. Susah itu saja. Sebab itulah, ini kesimpulan beliau. Fa in talqani bima uhibbu fa huwa fadlun minallah. Suatu jika di dunia ini aku mendapatkan kesenangan, aku dapat kesehatan, aku dapat keuntungan, ya itu adalah kurnia daripada Allah. Kurnia. Tapi bila wa'ila, jika tidak, aku sakit, aku tak suka, aku rugi, ya aku tak sedih. Kan memang itu asal dunia macam tu. Mampu kita berfikir seperti itu. Kalau aku sehat, itu kurnia Allah. Bukan pasal aku rajin exercise. Masalah kita begitu. Woi, sekarang macam mana sehat? Alhamdulillah sehat. Awak sehat ya? Macam apa? Macam umur 18 tahun dahulu. Wah, sudah 18 terbalik. Macam 18. Iyalah, macam mana sihat? Iyalah, bukan macam awak. Hari-hari saya jogging. Iya, jogging. 1 jam. Tak cukup sampai rumah, saya masih lagi tambah exercise. Pindahkan batu di belakang rumah, pergi ke depan, pindah ke depan rumah. Dari depan, saya pindah ke belakang. Itu exercise juga. Tak cukup naik, turun tangga. Makan saya jaga. Tidur saya cukup. Sehatlah. Jadi macam, ya saya ikhtiar. Dan ini hasilnya. Dan saya berhak menikmati kesihatan jerih payah saya. Wah, bukan main cakapnya. Lain bulan jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak macam sedih, tak sihat. Ya, tak sihat lah. Mana awak boleh tak sihat? Yalah, takdir apa boleh buat. Takdir. Bila buruk je dia takdir. Tapi kalau baik, ni punya. Di mana akidah kita kalau seperti itu? Itu salah ben keliru jemaah sekalian. Bila senang dia kata pasal saya rajin. Bila susah dia kata takdir. Masya Allah. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Bila kamu senang, itu kurnia Allah. Sebenarnya Allah boleh saja bagi kamu susah. Tapi karena Allah sayang kamu, Allah syukurlah pada Allah. Jangan kata, nih, jangan bersenang. Macam mana awak bersenang? Ya, tengoklah kaki. Suruh tengok kaki dengan kakinya. Kakinya mungkin ada 2 jari. Pergi nursery, berilah benih bunga. Bunga ditanam baru tanam. Taman bunga itu menjadi cantik taman depan rumahnya. Indah bunga tu. Kawan datang ke rumah. Macam mana? Cantik. Iyalah, memang tengok cantik.
Macam mana abang boleh jaga? Iyalah, tengoklah tangan. Siapa tangan? Tak tahu lah, mungkin tangan ini tengok. Apa dia panggil? Air tangan. Apa green finger dia kata? Dia kata green finger. Nah, ini mana alien lah ni, bukan manusia ni. Dia boleh dakwah pasal tengoklah. Bila bulan depan mati semuanya, macam mana mati? Takdir. Tolonglah belajar akidah. Itu salah 100% zaman sekarang. Bukan 5% tu. Kalau kita belum mampu, pemahaman kita macam ajuran, jangan begitu. Kita hanya disuruh lalu melakukan asbab dari sekatan tadi. Tapi asbab itu berlaku atau tidak, menjadi atau tidak, bergantung pada kehendak musabbib. Panasnya api itu bukan bersifat dzatiyah. Bukan sifatul dzatiyah atau lazimatun, bukan. Bukan sifat yang melekat, yang tetap pada api, pasti panas, tidak. Tapi bergantung pada masyiah musabbibnya. Kalau Allah yang mencipta api kata sejuk, sejuklah, panas-panaslah. Setengah panas saja, padam-padamlah. Jadi jangan lupakan yang ini. Jangan tengoklah tangan, tengoklah kaki. Tak tahulah kakinya warna biru, kata apa. Ini syirik yang sekarang itu. Apa tidaknya? Itu kena baca lebih, pahami lebih ayat-ayat bagian akhir, pertengahan dalam surah Al-Waqi'ah itu. Di situ jawabannya nanti. Itu dipahami betul itu surah Al-Waqi'ah itu boleh membetulkan semua. Kata Imam Al-Junaid, macam mana Tuhan saya berikan alhamdulillah sehat? Macam boleh Tuhan sehat dengan dia? Ini kurnia Allah. Ini kurnia Allah. Sekarang Tuhan saya sakit, macam mana sakit? Aku tak heran dan aku tak terkejut, bahkan aku tak sedih. Karena memang sifat dunia itu semua tak menyenangkan kita. Masya Allah. Saya yakin jangankan syaitan yang hanya berpangkat kopral. Iblis jenderanya pun pening nak jumpa orang seperti ini. Dari mana aku nasihatkan orang berpikir macam ini? Dibagi sehat, walafiat, 100% digantungkan kepada Allah. Syukurnya pada, bahkan sentiasa merasa kurang syukurnya. Mensyukuri nikmat sehat. Terus. Bila Allah tukar jadi sakit pula, dia kata, ya memang aku ini hidup di negara, di tempat yang sifat sudah jadi penyakit. Jadi kenapa masih heran? Kan tidak heran ya? Itulah yang kata semalikan. Jadi perempuan yang solihah, yang ahli surga ini punya pemahaman akidahnya setinggi itu. Sangat tinggi. Dari syariah juga ada ajaran dari tentang hukum berubat dan Nabi bagi pilihan. Maknanya tidak wajib. Tapi yang bukan kita jadi aspek ihsannya. Aspek kolbun salimnya. Aspek tasawufnya. Macam mana dia boleh rela terus-menerus menderita penyakit epilepsi yang memang menyusahkan. Apa kata jirannya dah tak kisah. Sebab Nabi bagi tahu, kalau kamu sabar, surga. Surga. Ya sudah. Yang dia paling takuti bukan penyakitnya, tapi terdahnya aurat. Kalau kita perluas penjelasannya, bila dia miskin, yang dia takuti bukan kemiskinannya. Bukan. Sebab kalau dia sabar dengan kemiskinan, surga. Yang dia takuti bukan penyakitnya. Yang dia takuti yakni musibah agamanya. Fakir tadi masalah. Yang dia takuti jangan sampai kefakiran itu mendorong ia mencuri. Nah, mencuri itu dah jadi musibah agama. Kalau orang fakir pun tak boleh mencuri, orang kaya boleh tak boleh? Orang kaya. Lagi tak boleh kan? Kalau pegawai rendahan lah katalah, yang gajinya cukup makan, tak boleh riswah. Pegawai yang gajinya puluhan ribu, yang tak habis dimakan, boleh tak riswah? Tapi biasanya kenapa yang riswah malah yang orang kaya-kaya? Ini pelik.
Semurah itukah akhirat dia dijual? Karena kita berpikir ya, kalau orang sedang melakukan terjadi musibah agama, menjual akhiratnya dengan dunia, dan saat itu malakul maut menjemputnya. Banyak dibilah. Cemana agaknya ya? Syakir jamaah sekalian, tak seorang pun daripada kita, orang Muslim, pasti punya cita-cita yang sama. Kita ini punya persamaan cita-cita dan harapan. Dan pasti setiap kita menjadikan ia cita-cita tertinggi. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya yakin itu. Sehingga hidup ini jadi apa saja, jadi siapa saja, asal mati husnul khotimah masuk surga. Tetapi, kalau matinya tidak husnul khotimah, sebenarnya su'ul khotimah, hidup menjadi apa saja tetap neraka. Hidup miskin, matinya su'ul khotimah, neraka. Jangankan miskin, matinya su'ul khotimah, tak masuk neraka. Yang kaya lagi lah. Jadi ini yang kita takut itu semua itu. Bagaimana caranya? Satu di antara syaratnya yakni, hendaklah kita sentiasa menjaga diri daripada tertimpa musibah agama. Contohi perempuan ahli surga ini. Dan orang ini sekarang sudah berada di Raudatul Jannah, fi Raudan min Riyadil Jannah, fi Alamil Barzakh. Ia telah berada di taman surga di alam barzakh. Kita yakin 100%. Karena itu sabda Nabi. Orang lain disiksa, ia dalam taman surga. Hingga hari dibangkitkan. Di dunia mungkin dianggap orang susah. Tak jadi masalah, hanya orang yang anggap susah. Tapi dia sendiri merasa bahagia dan Allah melihatnya mulia. Kenapa dia takut dipandang hina oleh manusia, sedangkan ia dipandang mulia oleh Allah? Inilah yang perlu ada dalam hidup ini. Terlalu berusaha keras untuk mencari muka di depan manusia, tetapi membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu cara hidup yang sangat-sangat sesat. Kita tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah. Di sisi Allah. Sebab itulah, tadi saya katakan, kata Himah tadi, jangan terkejut, jangan heran bila berlaku kesusahan hidup ini selagi kita masih hidup. Karena bila berlaku musibah, itu mana dunia sekarang yang kita dunia sedang menampakkan sifat aslinya, jati dirinya. Itulah jati diri sebenar dunia. Susah. Sebab itu kalau susah, jangan terkejut, memang itu. Kita berada di tempat yang macam itu. Tapi bila senang, syukurlah karena itu kurnia daripada ini orang yang paling bahagia. Tak kira lah pandai ke, tak pandai ke, bandar ke, orang kampung ke, lelaki ke perempuan ke. Dia berkendaraan kereta kancil ke, kereta kuda ke, kereta lembu ke. Tak kira. Naik kancil ke, naik lembu. Tak kira. Kan lembu lebih mahal dari kancil ya. Iya kan? Kancil berapa ribu. Lembu gini kan mahal tuh. Lembu gini. Nah, itu paling mahal tuh. Lembu gini. Itulah ya mas sekalian. Mudah-mudahanlah menjadi peringatan bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat kongsi bersama. Tambahan daripada apa yang telah pelajari. Dan sebagai penutup, saya ucapkan tahniah pada jemaah sekalian. Syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala karena jamaah diringankan anggota tubuh jamaah diringankan oleh Allah membutuhkan masa untuk ada di majlis ilmu ini, yaitu sebagai satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ucapkan tahniah, semuanya. Mudah-mudahan jamaah, dan saya yakin sebenarnya jamaah lebih banyak pahalanya daripada saya. Kan jamaah berjalan ke sini itu fisabilillah. Minta maaf, ini bukan menakut-nakutkan ya. Jika katakanlah minta maaf sekali minta maaf, aja jamaah tiba di tempat ini, jamaah mati syahid. Ini bukan menakut-nakutkan ya, contoh. Jadi pahalanya lebih banyak. Setiap langkah itu ada.
Saya tak melangkah mana-mana. Dari situ jamaah menang. Jadi lebih bertuah begitulah. Jadi jangan dianggap sia-sia, dan itu telah kita baca panjang lebar ya hadisnya. Mudah-mudahan sentiasa itu jadi penyemangat lah. Jadi motivasi lah untuk terus. Itu saja, mudah-mudahan berkati Allah SWT. Mari kita baca Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.